Hai, selamat malam Dunsana Kajalan. Ketemu lagi dengan saya di konten kunjungan saya ke-5. Halo Dunsana Kajalan Channel, kembali lagi dengan saya Siska Apusia. Kali ini dengan konten kunjungan saya bersama Puri Senjani Apriliani, seorang koreografer dan dancer asal Surabaya. Ya nggak? Halo Puri. Iya, sesuai KTP. Hai Uni. Alhamdulillah baik. BTW, karena aku kemarin sudah ngobrol dengan kamu dan bersedia nih untuk berbagi pengalaman dan ceritanya. Mana tahu nanti penonton yang melihat ini juga bisa mengambil hikmah dan sesuatu yang positif lah ya dari obrolan kita. Okay. Kan akhir-akhir ini kita sering lihat masalah ini ya, masalah bullying, rasisme, kayak gitu-gitu. Kan makin marak kan di Indonesia, makin banyak gitu. Kadang dianggap, kadang bercandanya nggak ada batas gitu, akhirnya masuk ke tahap yang bullying gitu. Kamu pernah nggak sih mengalami itu? Kalau mungkin dulu-dulu pernah banget waktu masih jadi anak baru lah ya istilahnya. Kalau di sekolah-sekolah kan tradisi anak baru kan pasti banyak godaan gitu kan. Ya? Iya Itu Uni. di sekolah SMP, SMA? SD. Oke. SD waktu itu nggak ngerti kalau itu namanya bully, kan belum ada istilah itu kan, belum kenal istilah itu. Baru tersadar itu waktu udah dewasa. Ternyata semakin kesini itu semakin sadar kalau aku dulunya itu pernah mengalami bullying waktu masa ya masih anak-anak lah ya. Tetapi hal itu tuh yang sampai sekarang itu yang masih berpengaruh gitu kan, efeknya, efek dari bullying-nya itu. Ya mungkin berawal dari anak baru kali ya. Waktu dulu tuh di Jakarta, pindah dari Surabaya ke Jakarta kan sekolah. Banyak yang apa ya istilahnya, mungkin aku juga termasuk anak sensitif ya, yang sangat sensitif. Banyak yang bilang kalau penampilanku itu cupu. Banyak yang bilang anak baru dari desa gitu kan. Soalnya ada pergaulan-pergaulan, bahasa-bahasa tertentu dari kelompok anak-anak itu yang aku nggak paham, yang anak-anak ibu kota dengan bahasanya masing-masing. Jadi aku waktu itu masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan tidak ada teman sama sekali. Ada sih saudara, tapi saudara juga ketika sekolah kan nggak bareng terus kan ini. Jadi ya waktu di sekolah itu apalagi dalam menempuh pendidikan kan butuh konsentrasi kan. Nah itu benar-benar apa ya, sangat mengganggu psikisku waktu itu. Sampai tiap hari itu kalau aku masuk sekolah itu nangis. Hampir itu tiap bentuk, hari. Bentuk bullyingnya seperti apa sih? Bentuk bullyingnya itu secara verbal. Rata-rata secara verbal yang diungkapkan lontaran kata-kata yang menyakitkan gitu kan. Contohnya kayak aku tuh nggak punya orang tua, terus nggak soalnya waktu tiap kali sekolah itu bukan orang tua aku yang nganter kan,
Dikatain nggak punya orang tua lah, terus dikatain orang kaya sombong lah. Soalnya waktu itu kan anak baru, aku bawa barang-barang baru kan, jadi istilahnya menurut mereka barang baru, terus aku memperlihatkannya itu sombong katanya. Padahal aku nggak bermaksud seperti itu, karena memang yang aku punya kan semua baru kan. Jadi ya terkesan sombong. Akhirnya aku dikatain anak baru sombong, anak baru genit. Padahal aku nggak genit-genit juga. Banyak apa ya, istilahnya kalau anak baru apalagi cewek kan pasti yang menggandrungi kan cowok-cowok kan. Pasti yang pengen kenalan lah, pengen apa. Nah, mungkin ada beberapa anak-anak kecil yang ganjen gitu loh. Yang suka sama cowok itu, terus cowoknya itu kayak deket ke aku. Ya emang dalam keperluan apa ya namanya kerja kelompok waktu itu, kerja kelompok. Jadi banyak dikatain yang anak sombong, anak gak punya orang tua, sok pinter, sok apa, banyak banget ini sampai pada titik yang paling menyakitkan itu waktu pelajaran olahraga, aku waktu main apa ya, bola kasti apa, yang, nah itu tuh dilempar pakai bola kasti itu loh, ini. Oh, udah sampai ke fisik ya? Iya, udah sampai ke situ. Jadi aku tuh yang setelah dilempar sama bola itu, hampir semua sekelas itu menertawakan aku gitu loh. Wow. Itu cuman gara-gara aku nggak ngerti cara mainnya kan ini. Aku nggak ngerti cara mainnya, aku anak baru, pertama kali belajar main kasti. Ada guru olahraga yang mendampingi, tapi guru olahraga itu cuma satu, dan mengontrol siswa yang sebegitu banyaknya kan mungkin pada saat itu kan juga kewalahan kan ya. Nah, aku tuh salah main aturan bola kasti itu, terus tiba-tiba ada temanku yang ngelempar itu sengaja, terus akhirnya semua ikut-ikutan lagi, diulangin lagi sampai itu merujuk ke mengejek sampai aku bikin nangis tuh. Dikatainnya nggak bisa main lah, nggak pinter lah, atau cuman gaya aja lah, banyak lah pokoknya kata-kata yang apa ya menyakitkan gitu tuh. Sampai pada akhirnya aku nggak mau masuk sekolah. Wah, udah sampai ke trauma gitu ya? Gak mau masuk sekolah, terus akhirnya nenekku, kan aku tinggal sama nenek kan di Jakarta, orang tua kan di Surabaya. Nah, gak mau disuruh sekolah, jadi aku tiap kali mau ke sekolah itu bolos ke rumah temanku, sampai aku gak mau sekolah. Ada teman tapi kamu di sana? Ada teman, tapi teman rumah, bukan teman di sekolah. Itu berlangsung berapa lama sih kamu diperlakukan begitu? Di Jakarta 1 tahun. Berarti selama setahun itu? Iya, itu selama setahun, tapi waktu awal-awal tahun itu yang paling berat. Beberapa bulan awal-awal. Setelah itu sudah mulai terbiasa, tapi masih nggak enak, perlakuan mereka itu masih nggak enak. Cuman ya itu tadi, karena aku nggak bisa membalas, karena aku juga nggak punya power untuk membalas mereka. Jadi ya mau nggak mau harus dikit-dikit itu ngadu ke guru kan. Jadi yang belain itu guru. Cuman nggak semulus yang aku inginkan gitu loh. Setelah laporan ke guru, tapi malah makin parah. Mereka ngata-ngatainnya itu makin parah. Ya makin parah, sampai bukuku itu ditulis-tulisin gitu loh, dicoret-coretin tanpa sepengetahuanku. Bangkuku itu dicoretin pakai stipo waktu itu kan, masih kelas 4 SD ya? Itu parah banget sih untuk seukuran anak-anak ya kan. Sampai aku bolos sekolah dan nggak mau sekolah. Jadi ya seingatku awal-awal tahun 3 bulanan apa, itu tuh parah banget. Tapi setelah itu mau nggak mau menjalanin sampai semesternya habis 1 tahun, baru aku pindah sekolah kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke Surabaya. Iya. Tapi di Surabaya nggak apa ya,
nggak pindah ke sekolah yang dulu, tapi rumah yang baru karena orang tuaku kan pindah rumah di perbatasan gitu kan, deket Surabaya Gresik. Jadi aku ngelanjutin sekolah lagi di daerah Gresik, bukan di daerah Surabaya. Gitu. Sampai nggak mau sekolah. Ya, akhirnya kamu masuk sekolah itu kan tadi bilangnya ya mau nggak mau kan? Soalnya emang disuruh. Melawannya seperti apa? Maksudnya melawan, kan pasti kita trauma tuh pergi ke sekolah kan, ketemu lagi nggak nih sama orang-orang kayak gini, terus gimana nih menghadapi mereka gitu, sampai pada tahap apa sih kamu akhirnya benar-benar berani untuk datang ke sekolah lagi gitu? Mungkin waktu dulu itu aku nggak mikirin apa ya, berani atau enggak, cuman aku mikirnya cuek sih, nggak terlalu memperhatikan mereka, karena yang pertama aku dulu itu memang harus punya target ranking 5 besar. Karena waktu sebelumnya di Surabaya aku selalu ranking 5 besar. Ya paling jelek itu 7 besar lah. Kan dulu kan masih ada ranking-rankingan 1, 2, 3 gitu kan. Terus ya yang pasti aku nggak memperhiraukan mereka. Karena selama aku ada wali kelas yang selalu membela, jadi aku ada ya sedikit keberanian untuk menghiraukan mereka lah. Jadi mungkin ya aku mulai berteman sama anak-anak yang bisa dibilang sih cupu gitu loh, Uni, kutu buku. Jadi aku bergaulnya tuh sama mereka. Kan nggak semua sekelas itu anak-anaknya sifatnya jelek kan. Jadi ada beberapa yang cupu tapi mereka itu baik gitu kan. Meskipun mereka nggak enak diajak berteman, istilahnya pasif gitu kan. Nggak yang terlalu aktif gitu kan. Jadi akhirnya aku bergaulnya sama teman-teman yang cupu. Nah, tapi aku tuh untuk berteman sama orang-orang yang cupu itu disuruh duduk belakang sama wali muridku. Wali kelas. Jadi disuruh duduk belakang. Yang awalnya aku duduk di depan itu karena emang aku suka duduk di depan kan, karena lebih deket sama guru kan. Jadi setelah aku dipindah ke belakang, itu rasanya itu malah semakin ini sih, nggak enak ternyata. Malah berkumpul dengan orang-orang yang cupu malah ini. Jadi risih juga. Malah gitu. iya, jadi gampang diganggu karena ditaruh di belakang kan. Maksudnya guruku itu ya baik sih, mengumpulkan, maksudnya menyandingkan aku dengan teman-teman yang tidak mengganggu. Tetapi malah kalau disuruh duduk di Fokusnya ke belakang itu belakang ya. malah nggak enak jadinya. Akhirnya aku minta lagi kembali ke depan, di bangku yang paling depan. Ya begitulah, jadi setiap kali menghindar tapi tetap ada aja efeknya. Setiap kali planning apa lagi gitu, tetap sama aja aku akan diganggu sama teman-teman itu. Soalnya kayak ada lagi cara mereka buat Ada aja membuli ketemu gitu loh. caranya gitu ya. Iya, Terus ada tiba-tiba aja. kamu kan pindah tuh ke Surabaya. Sampai sekarang kamu mengalami bullying itu lagi nggak? Atau udah saat kamu pindah udah itu selesai gitu? Kalau pindah lagi ke Surabaya, awalnya sih iya ada, cuman aku lebih ini kali ya, lebih ke bullyingnya itu di apa sih namanya itu lebih ke perlakuan apa ya, yang Fisik. fisik di pelajaran olahraga lagi. Nah, jadi hal-hal yang apa ya istilahnya sering terjadi dibully atau diperlakukan gak enak itu malah di pelajaran olahraga kalau aku ya. Tapi itu nggak berlangsung lama ketika aku pindah dari Jakarta. Dan semakin lama malah bully itu udah hilang gitu loh. Apa mungkin aku mikir ya, apa mungkin faktor lingkungan pergaulan di kota dan di Surabaya yang nggak terlalu
kota banget ya kan. Ada bedanya mungkin ya dari lingkungannya mereka. Jadi ada perbedaan lingkungan yang aku rasakan. Iya, sebenarnya masalah bullying itu kan juga lingkungan juga mempengaruhi ya sebenarnya. Karena kemarin aku sempat ikut beberapa kelas tentang psikologi itu, katanya malah sebenarnya dulu kan istilah bullying itu nggak pernah ada kan. Jadi kita kayak nggak tahu kita ini sebenarnya dibully atau enggak, hanya kayak dijailin aja sama teman-teman kan. Iya. Kita udah tahu itu bully, barulah akhirnya kita punya kayak mengingat lagi gitu. Ternyata dulu tuh aku ternyata dibully. Oh ternyata. Iya bener. Kan. Jadi kayak mengingat lagi karena istilah itu ada gitu. Aku juga kayak gitu akhirnya. Terus ada juga yang bilang sebenarnya pengaruh bully itu, aku merasa sih ya, satu memang orang senang untuk melakukan itu ke kita, atau misalnya kitanya yang memancing orang itu untuk terus menjahili kita. Kadang ada dua faktor itu. Berarti kamu nggak sampai trauma gitu ya? Nggak sampai trauma yang berat gitu ya? Kalau trauma yang berat sih nggak yang terlalu trauma sih, tapi stres iya pada saat itu sampai nggak mau sekolah dan nggak mau ketemu lagi sama orang itu yang pernah bully aku, nggak mau berteman lagi gitu. Hampir muncul balas dendam iya, sampai segitunya. Karena aku kan emang anaknya tuh nggak mau kalah gitu loh, jadi sempat berpikir untuk balas dendam. Tapi ya keburu pindah sekolah, jadi nggak sempat tersalurkan balas dendamnya. Baru sampai di niat aja ya? Dan waktu pindah sekolah dari Jakarta juga nggak terlalu dibully lagi kan, soalnya banyak yang care ternyata daripada yang membuli. Jadi waktu itu aku sempat mikir ya waktu kelas 6 SD di sini kan pindah lagi ke Surabaya. Ternyata mungkin apa karena kita udah kelas 6 SD harus memikirkan UNAS, harus memikirkan yang istilahnya didoktrin dengan perlakuan yang harus baik, harus sesama teman, sesama manusia harus saling tolong menolong. Nanti pasti perbuatan baik itu akan berbuah baik ke hasil ujian nasional kalian, mungkin seperti itu kan doktrin dari guru-guru. Jadi mungkin dari situ ya banyak yang dulunya mulutnya jahat sekarang udah baik, saling maaf-maafan gitu Uni. Jadi ya apa ya, momen-momennya itu beda banget ketika di Surabaya sama Jakarta, itu beda banget. Tapi efek dari bully itu yang bikin trauma sampai sekarang, bukan trauma sih, istilahnya apa ya, yang masih mengganggu lah ya, yang masih teringat-ingat dan bikin sakit hati ya itu tadi tuh, yang sampai nggak mau sekolah, benar-benar menghilangkan apa ya, cita-citaku yang ingin sampai menurunkan motivasi belajar, motivasi pengen lebih baik, sampai itu loh, minder, terus apa namanya, nggak open minded gitu loh, akhirnya tertutup. Jadi kayak gitu, efek-efek yang masih kerasa sampai sekarang, efek jangka panjangnya itu loh. Iya pasti. Tapi semakin dari efek itu tuh yang masih kadang tuh masih kebawa-bawa sampai sekarang pun, sampai dewasa pun masih kebawa-bawa. Tapi udah pelan-pelan melupakan, menetralkan lah istilahnya. Itu kan perlakuan anak kecil yang mungkin kurang pengetahuan atau mungkin didikannya yang kurang baik atau apa gitu kan ya. Jadi kan anak kecil kan belum mikir sampai ke situ. Ya sudahlah, itu hanya masa lalu dan sekarang harus bisa lebih kuat lagi daripada yang dulu. Gitu sih. Iya. Kalau aku kan juga korban bullying ya. Aku juga mulainya dari SD, Puri. Dari SD, aku hampir sama juga kayak kamu. Karena aku juga masuk dalam ranking gitu kan. Terus selalu duduk di depan.
Terus kalau setiap ujian, ulangan atau apa, kalau nggak kasih contekan, nggak ngasih tahu gitu, tuh kursiku ditendang, kepalaku sampai emang di masanya itu aku sampai nangis ke orang tuaku, nggak mau masuk sekolah. Orang tuaku marah ke wali kelas, terus wali kelas ya hampir sama kayak kamu itu, tapi aku berlanjutnya panjang banget sampai aku dulu kan masuk SMP itu ada rayon ya, nggak tahu sekarang masih pakai rayon atau enggak. Misalnya SD ini masuk SMP harus rayonnya SMP ini gitu. Aku untuk menghalangi diriku untuk tidak bertemu orang-orang itu lagi, aku pindah SMP tuh, biar SMP-nya nggak satu rayon sama orang-orang itu lagi. Nah di SMP aku mengalami masa remaja yang benar-benar asik gitu, SMP, SMA gitu. Terus SMA karena aku takut juga aku pindah SMA yang nggak satu rayon gitu, karena ketakutan aku di waktu itu. Terus akhirnya aku kuliah, di masa kuliah aku mengalami itu lagi. Jadi akhirnya sampai sekarang aku pernah Puri dibilang gini sama seseorang. Aku nggak tahu itu istilah bully, kan itu baru tahu kita beberapa tahun belakangan ini kan. Di tahap yang pakaianku ditawain gitu, atau ada aja gitu, ada aja dari aku tuh yang perlu dibahas sama orang-orang itu. Sampai akhirnya ada seseorang yang bilang aku, ih Siska tuh karyanya dia nari nggak bagus, berkarya juga nggak bagus gitu. Sampai segitunya Puri, aku sampai yang akhirnya minder kan, berkarya aku minder, nari aku minder, kayaknya aku nggak jalanku nih jadi seniman nih gitu. Terus sampai segitunya aku akhirnya setiap ujian kelas penciptaan kayak gitu aku minder terus tuh. Lama sampai aku tamat kan kuliah. Kan aku merantau tuh, langsung aku merantau. Aku nggak mau mempertahankan diriku di dalam ruang yang seperti itu. Merantau, tapi prosesku dari 2016 sampai sekarang itu proses pemulihan tuh. Proses aku mencoba pelan-pelan berdamai dengan keadaan itu. Mencoba memahami, oh mungkin aku yang memancing mereka sehingga mereka ngomong kayak gitu. Nah akhirnya aku mencoba ya udah pikir positif aja, coba pahami juga latar belakang mereka, mana tahu mereka juga benar, aku yang salah. Tapi akhirnya membuat aku juga sering menyalahkan diriku sendiri, gitu nggak sih? Ngalamin itu nggak? Maksudnya kita jadi kayak mau aku mungkin nggak kayak kamu ya, orangnya yang mau balas dendam mau apa gitu. Aku jadi ngapa-ngapain itu jadi kepikirannya kena aku kali yang salah, oh mungkin ini, aku jadi kayak nyalahin diri sendiri gitu, jadi yang kayak secure gitu, aku sangat insecure, jadi nggak ada kepercayaan diri. Nah itu selama masa corona inilah, kan masa karantina kan, aku juga jadinya pelan-pelan mencoba berdamai dengan itu. Terus sempat ngobrol sama teman-teman. Akhirnya aku menemukan jawabannya sendiri. Teman-teman ada yang bilang, katanya lu tuh lagi saat kuliah lu sombong katanya. Sombongnya kenapa gitu? Kenapa akhirnya orang tidak menyukai aku gitu? Karena aku di kampus itu saat kuliah itu aku berteman sama semua jurusan, sama semua lapisan orang di kampus itu. Nah mungkin aku nggak tahu sombongnya mungkin karena itu kali, karena aku berteman sama semua jurusan, angkatan di atasku. Nah oke, gitu sih sebenarnya maksudku proses pemulihan dari bullying itu ya panjang, kalau untuk aku panjang, masih suka gak enakan, masih suka ngerasa salah sendiri gitu, gak percaya diri. Kalau dilihat orang bilang kamu tuh harusnya bersyukur, peluang kamu udah sejauh ini sebagai seorang penari, koreografer. Tapi aku tetap aja ingat lagi tuh kalimat yang tadi itu gitu. Bener gak ya? Kayaknya aku
Nah, jadi aku mikir terus kayak kembali lagi ke sana gitu. Dan itu kalau diobrolin ke orang kan sebenarnya orang juga yang kayak ya udah cuek aja, nggak usah dipikirin. Nggak bisa karena itu trauma gitu. Kalau mau bawa ke psikolog pun kita juga ngerasa kayaknya, ih kenapa harus psikolog, emang gue gila? Kan orang selalu bilang urusan psikolog itu kaitannya gila gitu kan. kejiwaan. Padahal kan sebenarnya enggak juga gitu kan. Mental juga sebenarnya untuk ketemu sama psikolog itu kan jadi mental lagi kan. Padahal ya enggak juga sih. Fine-fine aja kalau mau ke psikolog. Mungkin orang-orang yang seperti itu nggak merasakan perlakuan yang kita rasakan mungkin ya. Jadi mereka gampang ngomongnya tuh ya udah lupain aja. Ya emang bener lupain, tapi kan prosesnya emang nggak mudah kan, karena udah membekas ke memori kita, membekas ke apa ya istilahnya sikap itu. Kita juga kita jadinya bersikap dengan orang lain pun akhirnya terbatas gitu. Itu sebenarnya nggak kita kan nggak bisa nyalahin juga orang yang bully kita gitu kan. Mungkin kita juga paham mungkin benar yang dia ucapkan, mungkin kita yang salah atau kita yang memancing gitu. Tapi menurutku ada baiknya juga di antara dua belah pihak. Maksudku kalau kita ngerasa aduh kalimatku benar nggak sih, harusnya kita mikir lagi kalau mau ngomong sama seseorang, tahu caranya gitu. Semua kan ada caranya untuk ngobrol sama orang. Gimana ngomongin itu ke orangnya, nggak main. Kan sekarang masalah bercanda sama bullying itu tipis ya. Iya nggak sih? Tipis banget yang nggak bisa lagi kita kadang tergantung pertemanan kan. Tergantung lingkungan juga. Sekarang itu yang aku rasain juga gitu sih, Uni. Mungkin apa karena biar dibilang akrab, biar dibilang apa ya istilahnya. Jadi perlakuan-perlakuan istilahnya meremehkan yang secara langsung ya. Menurut mereka bercanda, tapi kita tuh langsung ke bawah yang sensitif gitu loh, Uni. Pasti. Bener, kalau para korban itu sensitif banget gitu kan dengan perlakuan atau kata-kata sekecil apapun itu yang baik sengaja ataupun nggak sengaja, kalau mengganggu itu langsung bikin sensitif gitu. Langsung bikin diem gitu kalau aku sih ya. Kalau aku bukan diem lagi, nangis aku.